Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita membaca doa dulu. Menurut kepercayaan masing-masing, doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Japra. Mudah-mudahan kita hari ini diberi kesehatan ya untuk sampai nanti menutup mata pada malam tidur. Ya, bukan meninggal tuh, tapi tidur. Oke ya. Nah, jadi hari ini naklah kita meeting ya. Jadi bahasa Indonesia semester ini cukup banyak meeting. Mudah-mudahan semester depan enggak, karena kan kita di target untuk KTI. KTI itu naklah dalam bentuk pembimbingan. Makanya saya memerlukan ini ya, memerlukan bimbingan, memerlukan pendampingan buat kalian secara langsung tuh ya. Jadi mohon maaf jika banyak sekali kuota kalian yang terpakai. Jadi untuk pertemuan kali ini nanti kita akan fokus ke pembuatan bab 1 karena rata-rata sudah menyelesaikan judul ya. Jadi yang belum segera diselesaikan judulnya. Kemudian nanti ketua kelas segera kirimkan rekap judul teman-temannya yang sudah saya setujui, yang sudah juga berkoordinasi dengan pembimbingnya masing-masing ya. Nah, sekarang sebelum kita mulai apa yang kita bicarakan hari ini, Ibu beri penguatan dulu kan karena masih ada anak-anak yang mohon maaf ya, belum menyelesaikan judulnya dengan baik. Nah, jadi sekarang seperti apa sebenarnya pembuatan judul? Ibu berikan penegasan ulang ya supaya kamu nanti yang belum ketemu judul itu bisa memperbaiki judulnya. Nah, ini yang pertama, anak-anak harus kita perhatikan. Ketika membuat judul itu ada aturan tertentu yang harus kamu taati. Jadi di kelas 10 kalau tidak salah katanya Ibu Ening dan juga Ibu Sarifah Nursifa ya, katanya seperti ini. Waktu kelas 10 kalian sudah pernah mendapatkan materi tentang bagaimana cara menentukan variabel ya. Jadi variabel itu dalam penelitian kan ada dua. Ada variabel bebas, ada variabel kontrol. Jadi di dalam karya tulis ilmiah dia minimal mempunyai dua variabel itu. Nah, sekarang apa fungsi masing-masing variabel? Ingatin adalah jadi fungsi yang pertama itu untuk variabel kontrol, dia nanti berfungsi untuk mempersempit ruang lingkup penelitian kamu. Ya, jadi nanti di situ. Jadi nanti dia akan memfokuskan kajian kamu kemana. Itu fungsi variabel kontrol. Jadi untuk siapa itu KTI-nya, hasilnya seperti apa nanti, nah itu yang kita harapkan yang menjadi fokusnya pada variabel kontrol. Kalau variabel bebas itu fungsinya nanti adalah untuk menjadi dasar dalam kamu mencari referensi atau buku-buku yang kamu gunakan untuk penguatan data kamu dari variabel kontrol. Jadi nanti di bagian variabel setelah kamu nanti mencari, misalnya kan ini judulnya analisis, misalnya ini misalnya judulnya penelitian tentang pemanfaatan limbah kulit pisang Ambon sebagai bahan alternatif pembuatan baterai misal gitu ya. Nah, jadi yang mana variabel bebas, variabel kontrolnya? Variabel bebas itu adalah nanti pembuatan baterai. Ya, variabel kontrolnya yang mana? Limbah kulit pisangnya. Jadi nanti yang kamu cari nanti, jadi kamu nanti menelitinya itu limbah kulit pisang itu hasilnya adalah ke baterai. Jadi nanti kontrolnya adalah jadi dengan menggunakan kulit pisang itu nanti bisa tidak digunakan sebagai bahan alternatif pembuatan baterai. Ya. Nah, kemudian variabel bebas tadi itu kan limbah kulit pisang. Jadi apa yang kamu cari? Nah, nanti kamu cari apa sih itu pisang, apa sih kulit pisang, apa sih manfaatnya, apa sih kandungannya, kenapa kulit pisang bisa dijadikan sebagai bahan alternatif pembuatan baterai, itu yang kamu cari teorinya. Ya, jadi itu fungsi variabel bebas di dalam judul KTI kamu. Ya, jadi seperti itu. Contoh lain lagi nih, misal, Japran judul kamu apa, Nak? Judul ulun pengaruh inovasi konten live streaming belanja online terhadap daya beli konsumen. Nah, jadi nanti yang mana variabel bebasnya itu daya beli konsumen itu ya. Jadi itu adalah variabel kontrolnya. Jadi nanti Japran itu mengontrol. Jadi kan pengaruh live streaming tadi itu kan untuk bisa mengontrol orang dalam membeli online gitu kan. Jadi untuk nanti apa yang si Japran tuju apa? Bagaimana sih dengan menggunakan situs live streaming itu bisa tidak sih orang itu mengontrol ini kan, mengontrol pembeliannya. Nah, jadi yang dia cari Japran apa? Nanti dia apa sih mencari apa sih itu aplikasi live streaming,
Kemudian apa sih itu situs belanja online dan sebagainya kan. Jadi variabel bebas itulah yang Japran gunakan nanti untuk mencari teori-teori yang berhubungan dengan kemampuan belanja seorang konsumen ke belakangnya tadi kan. Nah, jadi seperti itu lah. Jadi fungsi variabel bebas dan variabel kompleks itu cukup jelas. Lovia judulnya apa, Nak? KTI-nya. Bentar, Bu. Ya, Bu tunggu. Apa judulnya? Analisis akurasi bayangan pergerakan semu matahari sebagai penunjuk waktu melalui percobaan jam matahari sederhana. Nah, jadi nanti kan, nanti Lovia, naklah dia pembimbingnya Bu Iji ya itu ya? Nggih, Bu. Jadi nanti kan Lovia nanti kan dia akan membuat jam matahari sederhana tuh. Ya, jadi itu kan tujuan sasaran akhirnya itulah apa itu namanya adalah variabel kontrolnya. Jadi nanti yang dia cari apa yang depan itu apa kalimatnya? Analisis apa tadi? Akurasi bayangan pergerakan semu matahari. Nah, jadi nanti yang dicari teori bagaimana sih pergerakan matahari, akurasinya seperti apa. Nanti mereka cari teori-teori itu yang berhubungan dengan nanti pembuatan jam matahari yang akan Lovia lakukan. Ya, jadi sekali lagi fungsi variabel kontrol nanti adalah dia mengontrol menyempitkan materi kita yang diteliti. Sementara fungsi variabel bebas adalah nanti untuk mencari kajian-kajian teoritis yang akan kamu gunakan dalam KTI kamu. Nanti itu manfaatnya di mana yang Ibu katakan itu tadi, nah, itu nanti akan munculnya di bab 2 dulu yang pasti secara teori. Nah, seperti itu. Nah, kemudian lagi nanti ketika kita membuat kontrol variabel bebas dan variabel kontrol, tenanglah, apalagi fungsinya untuk memberikan alasan tuh, misalkan Lovia, kenapa sih Lovia memilih itu? Ada apa sih dengan ini, gitu kan? Ada apa sih dengan kenapa sih kita perlu mengetahui adanya jam matahari dengan menggunakan akurasi bayangan semu itu? Kenapa sih itu yang Lovia pilih? Alasannya bukan, karena saya tertarik dengan fisika, Bu. Nanti secara ilmiah tidak disampaikan seperti itu. Nanti Lovia akan menjelaskan, selama ini kan kita menggunakan jam digital begini. Nah, ternyata ada loh jam alami yang disiapkan oleh Tuhan gitu kan. Nah, kan dengan menggunakan hitungan jam matahari. Nah, jadi apa sih fungsinya jam matahari seperti jadi nanti Lovia menjelaskan itu. Nah, jadi rasa penasaran Lovia itulah yang Lovia ilmiahkan. Sama juga punya Japran tadi kan. Nah, Japran mah lebih enak dia beranalisis, ya kan. Kenapa sih Japran memilih judul tadi itu kan live streaming ternyata mempengaruhi ya tingkat konsumsi seorang atau tingkat kemampuan seorang dalam berbelanja online gitu kan. Kenapa sih seperti itu? Nah, itu kan fenomena. Jadi nanti dasarnya Japran mengangkat judul ini apa? Dan mereka ada terbelakang ujungnya. Jadi karena sekarang kan fenomena nih, semuanya digital. Semuanya bisa tertayangkan, tersaji dengan mudah di dunia maya. Itu kan menimbulkan daya tarik tertentu buat orang. Ketika kita melihat gambar yang menarik, tawaran harga yang minim, itu kan banyak diskon, orang tertarik. Apalagi dikemas dalam bentuk live streaming yang cantik banget gitu kan. Orang kan mungkin tergoda, cantiknya baju ini, cantiknya makanan ini, bagusnya rumah ini gitu kan. Nah, jadi salah satu faktor itu yang nanti Japran jelaskan. Kenapa sih Japran memilih judul itu? Ya kan secara teori seperti ini loh ternyata di dunia nyata. Nah ya, jadi nanti fungsinya variabel itu nanti untuk menjelaskan kenapa kamu pilih itu judul. Nanti ketika di bab 2 nanti kamu mencari kajian-kajian tadi hubungan dengan itu. Satu lagi nih, Ajwa, mana Ajwa? Ajwa. Iya, Bu. Nah, Ajwa, judulmu apa, Wak? Judul KTI Ulun pemanfaatan kulit buah naga Hylocereus polyrhizus sebagai pewarna dalam pembuatan lip balm. Nah, jadi nanti Ajwa juga nanti akan membuat sebuah produk ya lip balm tapi dengan menggunakan uji ekstrak kimia buah naga gitu ya. Nah, nanti lagi nih Ajwa nanti variabel kontrolnya yang mana Ajwa? Pembuatan lip balm itu ya. Variabel bebasnya mana? Nanti pemanfaatan kulit buah naga itu kan. Nanti Ajwa kan mencari teorinya apa sih buah naga? Bagaimana klasifikasi buah naga, kemudian apa sih manfaat buah naga, nanti juga apa sih kandungan yang terdapat dalam buah naga, kemudian nanti kenapa dia bisa dijadikan sebagai bahan alternatif pembuatan lip balm gitu kan. Nanti Ajwa nyari teori-teori itu di buku-bukunya. Nah, nanti itu kan bab 2-nya. Nanti bab 1-nya apa yang Ajwa tulis, nanti alasannya kenapa sih Ajwa harus menggunakan buah naga untuk lip balm. Kan kalau lip balm kan banyak bahan kimia gitu kan, banyak alternatif buah lain. Nanti Ajwa menjelaskan dasarnya apa? Karena buah naga itu mengandung ini loh.
ketika diekstrak dia akan lebih mudah menghasilkan warna ini loh, gitu kan. Ada kan bercerita tadi situ. Nah, kemudian nanti kalau kita menggunakan bahan kimia terus nanti kan akan menjadi seperti ini efeknya. Maka sekarang kan alam menyiapkan begini. Nanti Ajwa menjelaskan itu secara runtut gitu kan. Dasarnya kenapa Ajwa milih judul itu. Nah, itu kan jadi di bab 1 di latar belakang nanti fungsinya itu jadi variabel bebas, variabel kontrol. Maka fungsinya untuk mempertegas judul kamu dan juga nanti mencari kajian teori kamu. Ya, bisa ya seperti itu lah. Nah, satu lagi nih Rian kayaknya penasaran banget. Judulmu apa Yan? Judul ulun pemanfaatan kardus bekas untuk pembuatan rak sepatu dengan teknik desain dan splicing. Nah, itu nanti. Sekarang variabel kontrolnya mana Yan? Variabel kontrolnya pembuatan rak sepatu. Ya, pembuatan sepatu. Variabel bebasnya? Pemanfaatan kardus bekas. Ya, kartu bekas. Ya, nanti kan Rian ceritakan kenapa sih Rian milih judul itu. Oh, ternyata di lingkungan Rian tuh banyak banget loh kardus bekas terhambur, nggak termanfaatkan kan. Akhirnya kan alam rusak, lingkungan kotor dan sebagainya. Itu kan latar belakangnya kan. Akan lebih baik kan jika itu Rian kan berimajinasi, seandainya dimanfaatkan gimana ya. Pertama kan bisa menemukan kreativitas, bisa mengurangi kerusakan lingkungan. Kan Rian kan itu kan berargumen di situ. Nanti latar belakang Rian seperti itu. Nah, alasannya kenapa Rian memilih judul itu. Nah, kenapa dia memilih teknis dengan cara desain itu tadi. Jadi dia juga cerita, kenapa sih harus desain ini? Oh, ternyata ini lebih menarik gini. Nanti Rian tuh mencari teori itu kan. Jadi kan kenapa harus menggunakan desain nasional? Itu kan nanti munculnya di latar belakang. Nanti kalau di kajian teoritis di bab 2-nya, nanti Rian kan mencari itu apa sih itu kardus, kemudian apa itu desain ini, kemudian bagaimana sih proses pemanfaatan. Jadi dia nyari itu kayak teori di buku-buku yang berhubungan dengan itu, ya. Nah, jadi kira-kira paham dulu Nak mengenali konsep judul. Paham, Bu. Paham ya? Nah, alhamdulillah. Nah, berikutnya lagi Nak, kenapa sih Bu selalu mengatakan Nak judul KTI berbeda dengan judul makalah, gitu ya? Jadi seperti ini kata kunci perbedaannya, ya. Jadi jika kamu nanti membuat judul makalah itu Nak, makalah itu bisa diambil dari KTI, ingat ya. Jadi makalah itu bisa bersumber dari KTI, tetapi nanti materi KTI tidak bisa bersumber dari makalah. Jadi kalau misalnya Maulidra ini ya, dia mau bikin makalah, dari mana sumbernya? Maulidra udah punya karya tulis ilmiah nih, Maulidra kan udah punya kemudian dia ingin nanti menjadikan itu sebagai sebuah makalah tulisan ilmiah biasa. Dia ngambil dari KTI dia boleh, nanti bagaimana bentuknya? Untuk di makalah itu dia memang menyajikan data, kan kamu sudah punya data tuh, kayak punya Japra kan dia punya data tuh, ternyata orang belanja online tuh grafiknya begini-begini, kan data yang dia punya. Ternyata step streaming itu mempengaruhi cukup banyak gitu kan. Datanya Japra diambil cuma diulas saja tanpa diteliti ulang. Jadi bedanya makalah dengan KTI, kalau KTI itu data itu kan kamu dapat lewat proses penelitian. Tetapi kalau dari makalah kamu ngambil aja data-data orang kumpulkan. Kemudian kamu rangkum, kamu susun, kemudian kamu rangkai menjadi sebuah paragraf yang bagus yang bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Jadi disertai dengan argumen lengkap kamu tanpa didukung oleh data penelitian kamu. Artinya kan kamu tidak usah meneliti ulang untuk bikin makalah. Kamu tinggal mencomot data-data orang gitu kan. Kamu kumpulkan, kamu gabung-gabung, akan menjadi sebuah karangan ilmiah biasa. Tetapi kalau KTI tidak. Ketika Japra mengatakan, kenapa orang suka belanja online? Karena misalkan satu itu kan, kenapa sih tingkat konsumsi itu meningkat pada saat live streaming gitu kan? Oh, karena sajian gambar yang menarik, visualisasi yang bagus tuh membuat orang sangat tertarik gitu kan? Nah, itu datanya seperti apa nih? Dari grafik yang saya kumpulkan ternyata dari 10 orang yang menonton live streaming, 89% rata-rata tertarik untuk belanja dengan tampilan itu gitu kan? Itu kan Japra kan membuktikan tuh. Di mana dia dapat data, dia bertanya, dia melihat kan, dia memberikan angket apa yang mempengaruhi kamu gini kan. Nah, tapi dari angket itu kan yang jadi data. Nah, data yang di Japran punya itu nanti kalau orang yang bikin makalah tinggal ngambil datanya aja, nggak perlu lagi menelusuri kayak Japran tadi kan, dia kan menelusuri itu kemana dapatnya itu dan seterusnya. Nah, itu ya bedanya seperti itu. Ya, jadi sekali lagi kalau KTI itu dia harus diuji datanya dulu, tapi kalau untuk makalah cukup ngambil data orang, silahkan kamu argumentasi biasa. Ya, jadi ingat nanti saat di perguruan tinggi kamu akan banyak sekali mendapat tugas dari dosen seperti itu, bikin makalah, bikin ini ya. Kalau karya tulis kan nanti bentuknya skripsi ujung kuliah kamu. Tapi nanti kalau ketika kamu kuliah, yang paling banyak nanti adalah kamu bikin makalah, ya. Jadi makalah yang akan kamu gunakan, ya. Nah, jadi caranya seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan bisa membedakan nanti ke depannya. Nah, berikutnya lagi, yang paling
penting juga nanti dalam membuat KTI itulah KTI itu nanti bisa diteliti. Ya, jadi ada KTI yang nggak bisa diteliti. Misalnya kamu ingin itu nanti bisa juga sebenarnya, cuman perlu waktu yang cukup panjang. Makanya kan ada beberapa judul yang saya tolak, nah itu ya. Jadi misalnya nih pemanfaatan misalnya ini, misalnya kan sendok untuk mengukur misalnya nih kan, bagaimana sih kondisi jantung seseorang. Nah itu nanti akan Ibu larang. Kenapa seperti itu? Karena kamu harus ke dokter dulu, harus cek medis dulu, harus ke lab, harus ini. Itu kan perlu duit yang banyak sekali. Makanya kan Ibu larang ya. Tapi nanti kalau kamu di perguruan tinggi yang kuliah kedokteran pengen seperti itu, silakan kan, karena kamu perlu waktu yang cukup banyak ya. Setahun atau 2 tahun kan kamu nantinya bisa. Tapi kan kalau kita cuma memerlukan waktu sekitar 3 sampai 4 bulan. Nah, kalau terlalu lama nanti KTI kamu nggak selesai ya. Contoh lainnya lagi nih, misalnya nih ya, ini pengaruh pandemi terhadap misalnya kan tingkat konsumsi masyarakat kota Banjarmasin. Itu nanti juga Ibu larang. Kenapa? Karena kamu harus mensuruh, Banjarmasin kan punya 5 kecamatan ya kalau tidak salah. Banjarmasin Selatan, Tengah, Timur, apa itu Barat maksudnya gitu kan. Nah, itu masa kamu ngambil-ngambil itu kan? Kamu keliling-keliling nyebar angket gitu kan. Nah, itu kan perlu waktu yang lama banget. Makanya Ibu larang gitu kan. Fokuskan di lingkungan kamu saja. Di lingkungan sekolah kamu saja, lingkungan keluarga kamu saja, lingkungan terdekat kamu. Karena itu kan lebih dekat, ya lebih mudah. Ya, tapi nanti kalau kamu di perguruan tinggi, misal nanti kan si Maulidra nanti kuliah di SKM, Kesehatan Masyarakat. Nanti Maulidra ingin mengetahui nih, bagaimana sih misalnya faktor yang mempengaruhi misalkan tingkat kesehatan masyarakat, misalnya kan di kota Banjarbaru. Nah, maka nanti Maulidra gampang itu kan dia ngasih angket di beberapa kecamatan di Banjarbaru gitu kan. Nanti itu disebar, nggak jadi masalah itu karena kan waktunya lama. Ya sekali lagi persempitlah judul kamu nanti untuk memudahkan kajian kamu ya. Jadi jangan terlalu lebar, jangan terlalu luas ya. Seperti itu ya. Jadi paham ya untuk judul? Sela paham nak? Paham Bu. Paham ya? Paham Bu. Alhamdulillah. Doni? Paham Bu. Ya Denny? Paham Bu. Ya, Doni muncul lagi lah Don. Ya, Lovia perlihatkan wajahnya lah ya. Nah, oke Lovia, sehat ya Lov. Oke. Si berikutnya lagi. Jadi untuk judul cukup jelas ya. Nah, sekarang kita akan fokus ke kegiatan hari ini. Nah, apa yang akan kita lakukan pada hari ini? Nah, jadi mulai hari ini sampai nanti hari Kamis ya. Jadi kamu nanti beri jeda waktu kurang lebih 1 minggu. Cuman jangan sampai ujung-ujung 1 minggu. Jadi sejak hari ini setelah selesai materi ini, kamu boleh berkonsultasi. Karena kenapa Ibu katakan seperti itu? Karena nantilah tidak langsung. Jadi kan semua yang kamu tawarkan ke Ibu, baik itu nanti latar belakang, rumusan dan seterusnya, nanti belum tentu langsung Ibu terima. Ya, artinya kan belum tentu punya kamu langsung benar. Ya kan? Jadi kenapa Ibu sarankan jauh-jauh hari sebelum sampai ke hari Kamis, supaya nanti kan Ibu katakan nih misalnya Ajiba mengusulkan ini Bu latar belakang saya, silakan dicek gitu kan. Nanti kalau misalnya Ibu baca, oh ternyata Ajiba ada kekeliruan, Ajiba kan harus memperbaiki. Nanti kan perbaikannya kirim lagi gitu ya. Nah, jadi selama seminggu itu kamu berproses di bab 1 ini. Jadi bukan berarti nanti ujung hari itu baru kamu serahkan. Nanti ketika kamu serahkan di ujung, terus nanti Ibu tolak itunya, kamu nanti gak kebingungan memperbaikinya. Ya, jadi nanti Ibu akan sangat mengharapkan, sangat ingin kamu berprosesnya setiap hari. Jadi kan begitu kamu mampu silakan konsultasikan. Nggak harus full 1 bab. Jadi kamu latar belakang dulu aja Bu, nanti boleh. Nanti Bu sampai yang misalnya kalau bisa semuanya silakan. Jadi idealnya latar belakang dulu supaya kamu lebih matang. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya bisa tidak apa-apa. Oke ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan utama hari ini tentang pembuatan bab 1. Ya, jadi sebelum ke bab 1-nya, Ibu akan memperlihatkan dulu video ini. Jadi tolong disimak ya, didengarkan dulu, mudahan kedengaran suaranya ya. Jadi nanti bagaimana sih aturan dalam penulisan di laptop kamu, di komputer kamu lah, tentang bagaimana cara mengetik KTI yang benar. Nah, sekarang ini ya, lihat silakan disimak. Sebentar Ibu buka dulu. Ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membicarakan bagaimana cara menggunakan kertas untuk penulisan karya tulis ilmiah. Yang pertama, silakan kamu klik Word yang ada di laptop kamu. Silakan.
muncul gambar seperti ini. Oke, jika sudah, silakan kamu klik ya, yang saya sorot adalah bagian pack layout. Silakan diklik pack layoutnya. Nah, pada bagian ini kita lihat pada bagian spasi atau spacing misalnya ya. Nah, untuk spasi ini harus before dan afternya harus nol. Jadi jika before-nya nol, maka kita apakan. Tetapi jika afternya belum nol, maka pada bagian after ini kita kurangi menjadi nol. Caranya silakan klik pada bagian bawah tanda after sampai ketemu angka nol. Nah, jika sudah, maka kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu kliklah text tab. Nah, ini pada stop ya tulisannya. Silakan klik pada bagian kanan kanan, klik sampai muncul gambar seperti ini. Nah, pada gambar ini terlihat ada tulisan margin, paper, dan layout. Yang pertama kita mulai dari margin. Apa itu margin? Margin adalah pengaturan batas kertas. Nah, untuk KTI, pengaturan batas kertas untuk batas atas atau top ke 4 cm. Nah, jika belum 4, silakan kamu klik di bagian ini ya. Silakan klik saja sampai ketemu 4 cm. Kemudian batas bawah itu 3 cm, kiri 4 cm, dan kanan 3 cm. Nah, jadi silakan diatur sesuai dengan settingan laptop kamu. Nah, untuk diingatkan jika settingannya menggunakan inci, maka untuk pengaturan margin boleh diubah ke inci atau boleh diubah ke sentimeter atau dibiarkan ke inci dengan tidak menggerak atau mengubah tulisan yang ada di aplikasi. Artinya jika satu misalnya ada di 1 atau di 4 dan seterusnya. Oke ya, akan seperti itu. Berikutnya untuk jenis kertas yang digunakan untuk adalah portrait, artinya dia berbentuknya bukan landscape ya. Kemudian multiple-nya normal, kemudian juga untuk apply to-nya tidak usah digunakan, biasanya menggunakan full dokumen. Nah, begitu margin selesai, silakan masuk pada bagian paper. Nah, untuk paper, jadi untuk kertas yang kita gunakan pada KTI, kita menggunakan A4. Nah, jika di settingan kamu Nah, untuk paper, ya untuk kertas yang kita gunakan pada KTI, kita menggunakan A4. Nah, jika di settingan kamu belum bisa dengan A4, silakan kamu cari. Nah, ketika banyak ya, ada legal A4 atau gimana. Kalau kita A4, maka pilihnya A4. Nah, jika sudah, berarti untuk paper selesai. Berikutnya untuk layout, biarkan seperti ini, jangan diberi apa-apa. Hanya saja setelah sampai pada bagian ini, silakan kamu klik share as default. Nah, oke, klik yes, ya, maka akan keluar seperti ini. Tanda klik-klik ini artinya ukuran kertas kamu untuk mengetik. Jadi kamu tinggal memulai ketikan dengan menggunakan ini, seperti yang terjadi pada bentuk yang berikut. Nah, itu tadi pengaturan kertas yang kamu perlukan untuk pengetikan. Ya, jadi ulang sekali lagi ya. Nih, nanti dicatat tuh urutannya. Jadi yang pertama, kertas yang kamu gunakan harus A4. Ingat ya, settingnya kertasnya A4. Tidak boleh kertas ukuran lainnya. Ya, legal tidak boleh, letter juga tidak boleh. Jadi harus A4 ya, satu. Yang kedua, perhatikan batas kertas. Nah, sekarang batas kertasnya seperti apa? Nah, untuk jarak margin atas, nah jadi batas kertas atas itu 4 cm. Ya. Kemudian kiri 4 cm, batas bawah nah nanti 3 cm, batas kanan 3 cm. Ingat ya. Jadi atas dan kiri 4, kanan dan bawah 3. Nah, ya, berikutnya lagi yang kamu ingat nanti ya, before afternya dinolkan dulu di laptop. Kenapa harus dinolkan? Kalau tidak kamu nolkan nanti akan terjadi perbedaan jarak dalam pengetikan. Ya, nanti akan sangat besar jaraknya. Ya, jadi tolong disetting dulu jadikan 0. Nah, kemudian lagi, saat mengetik karena kita sudah berbentuk KTI, jadi sekali lagi karena kita sudah berbentuk KTI, maka spasi yang kamu gunakan adalah 2. Ya.
Jadi nanti Naka berbeda. Sebenarnya kan langkah kita ini harusnya membuat proposal dulu. Maka Ibu Naka tidak mengajarkan buat proposalnya nih. Kamu langsung ke KTI. Cuma nanti akan Ibu berikan yang mana sebut dengan proposal. Nantinya sampai sambil kamu jalan. Ya. Nanti kenapa? Karena Naka idealnya memang ketika kita membuat penelitian, langkah pertama itu bikin proposal dulu. Nah, ya jadi di kelas 11 harusnya kan bikin proposal dulu gitu kan. Nah, nanti Naka sama juga nanti di perguruan tinggi saat kamu bikin skripsi proposal dulu. Nah, jadi spasi proposal dengan spasi KTI itu Naka beda. Kalau spasi proposal itu Naka 1,5. Tapi kalau spasi KTI itu adalah dari 2. Itu bedanya. Jadi bedanya dalam hal pengetikan seperti itu, ya. Nah, proposal kapan dibuat? Sebelum meneliti, sebelum bikin skripsi, gitu ya. Tapi karena kita tidak membuat proposal, kita langsung ke KTI-nya, makanya Ibu asumsikan kalian sudah bisa membuat proposal ceritanya, ya. Kalau di perguruan tinggi nanti sebelum kamu bikin skripsi, seminar judul dulu. Nah, ketika seminar judul itu, kita disebut dengan setelah itu baru seminar proposal, baru sidang KTI. Jadi kalau diperuntukkan langkahnya 3. Nah, sebenarnya kamu ketika ini harus dikerjakan di kelas 11 juga harus melewati 3 langkah itu. Jadi kamu mempresentasikan judul dulu dengan saya di depan kelas. Kemudian berikutnya kamu bikin dulu proposalnya. Setelah oke proposal selama 2 minggu, baru kamu bisa masuk ke KTI. Karena kayak proposal itu adalah 60% dari KTI kamu ketika proposal selesai, maka KTI kamu sudah selesai selama 60%. Tinggal 40% aja lagi sebenarnya. Nah, itu kan karena di kelas 11 tidak kamu buat, makanya kamu di kelas 12 ini mengerjakannya 100%. Itu bedanya, ya. Nah, sekali lagi spasinya 2 tadi itu ya, ingatkan. Nah, kemudian lagi di laptop kamu itu ya, untuk yang ukuran yang 4-3 tadi itu, jika bentuknya inci nih, jika misalnya punyanya Denny nih, laptopnya Denny misalnya punya Siva misalnya, itu kan bentuknya adalah inci di batasnya itu. Jadi bukan pakai sentimeter tapi pakai inci. Apa yang harus kalian lakukan? Yang pertama ubah pengaturannya di laptop. Kan ada perubahan pengaturan dari setting margin di laptop itu dari inci ke sentimeter. Itu ya kalau kamu bisa mengubah. Kalau kamu bisa mengutak-atik silakan ya. Sebenarnya gampang saja anak tinggal memilih di bagian pengaturannya. Kemudian yang kedua, kalau tidak ingin, nanti laptopku rusak, takut kan aku nggak bisa gitu kan, biarkan saja. Ya, jadi yang inci biarkan saja. Cuman ingatkan aturannya ya. Jika nanti laptop kamu itu ukurannya inci, untuk yang pengaturan marginnya, maka untuk batas kertas atasnya seperti apa? Atas dan kiri ukurannya adalah 1,4 atau 1.4 ya. Kan laptop kan ada pakai titik, settingan ada pakai koma ya, tergantung settingan laptop kamu ya. Jadi kiri dan atasnya 1,4 atau 1.4. Kemudian nanti batas bawahnya adalah 1.3 dan 1.3 untuk kanannya. Ya, jadi atas dan bawahnya dengan kanan 1.3, kemudian atas dengan kirinya 1.4. Nah, jadi bedanya seperti itu ya. Tapi kalau sudah pakai sentimeter maka gunakan 4433 tadi ya, seperti itu ya. Nah, yang ini jelas dulu, ada yang mau ditanyakan? Jelas, Bu. Ya, Rian, silakan Rian. Ada pertanyaannya? Jelas Bu, sudah jelas. Jelas ya. Oke, terima kasih ya. Nah, ingatkan di set as default di laptopnya. Kenapa disetting seperti itu? Supaya nanti saat kamu membuka lagi itu laptop di bagian pengetikan KTI tidak akan berubah settingannya. Kalau tidak kamu setting seperti itu, nanti begitu laptopnya kamu tutup, maka selesai itu programnya. Ya, jadi di setting dulu nggak apa-apa untuk laptop kamu selama ini setting menggunakan itu. Settingan itu kayak bermanfaat juga nanti saat kamu kuliah di perguruan tinggi. Jadi kamu gak usah nyeting-nyeting lagi gitu kan, sudah jadi. Nah, jadi supaya nanti tulisan kamu bagus. Nah, itu ya. Nah, udah ya, jelas ya untuk aturannya. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan KTI-nya. Nah, jadi sekarang untuk KTI itu di sistematika di video yang sudah kamu tonton minggu tadi. Nah, jadi kan ada 3 video yang kamu lihat ya. Yang pertama itu adalah tentang apa sih itu definisi KTI plus sistematika di dalamnya. Yang kedua ada aturan penulisannya kan, di sana itu ada yang gimana nulis bab dengan huruf kapital semua, gimana dengan pengutipan, gimana nulis halaman kan ada ya di video kedua. Video ketiga bikin judul. Video keempat sebenarnya di situ juga ada bagaimana cara membuat latar belakang. Nanti kalau kamu sempat silakan disimak lagi, lihat video keempat gitu ya di sana.
Nah, berikutnya kita akan menjelaskan ini. Nah, di KTI itu ada 5 bab. Jadi nanti bedanya KTI dengan proposal itu apa? Kalau proposal 4 bab saja, tapi kalau KTI nanti dia 5 bab. Ya, kalau skripsi 6 bab. Ya, nanti kamu kalau kuliah S2 disertasi juga 6 bab. Ya, nanti kalau kamu S3 tesis juga tesis 6 bab, disertasi juga nanti 6 bab. Ya, jadi bedanya di situ. Ya, nah jadi sekarang apa saja ada di bab itu? Nah, kita mulai dari bab 1 ya, ini dengarkan ya. Bab 1 itu kan judulnya pendahuluan. Nah, di pendahuluan itu ada 7 poin yang harus kamu isi. Apa saja ya? Jadi yang pertama itu adalah latar belakang. Nanti ya, nanti di bab 1 ada latar belakang. Yang kedua nanti ada sebut dengan identifikasi masalah. Yang ketiga nanti ada yang disebut dengan pembatasan masalah. Yang keempat nanti ada yang disebut dengan rumusan masalah. Yang kelima nanti disebut dengan tujuan penelitian. Keenam manfaat penelitian. Ketujuh nanti adalah hipotesis. Nah itu ya dicatat ya anak ya. Jadi kan ibu bilang kamu bawa kertas supaya kamu nyatat. Jadi bab 1 itu pendahuluan, isinya ada latar belakang, ada identifikasi masalah, ada pembatasan masalah, ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian, ada manfaat penelitian, ada hipotesis atau dugaan sementara hasil penelitian. Ya, jadi itu adanya semua di bab 1. Nah, itu ya. Nah, sekarang Ibu mulai nih. Apa sih latar belakang? Nah, jadi ringkasnya latar belakang itu seperti tadi itu ya. Alasan mengapa Rian milih judul. Nah, itu latar belakang namanya. Alasan kenapa Maulidra jauh-jauh dari Kota Citra sekolahnya ke SMA 7. Padahal kan ada tuh di Banjarbaru SMA 4 dekat dengan Kota Citra, nggak jauh-jauh loh Maulidra. Kamu 10 menit mas sampai gitu ya. Jalan kaki juga kalau Maulidra mau kan sampai di situ ya. Nah, jadi deket banget gitu ya. Jadi Maulidra nekat-nekat ke ini ya. Jadi itu ya. Jadi alasan kenapa ke sana. Nah, itu jadi kamu tuliskan di sana kan secara ilmiah. Berikutnya lagi apa sih identifikasi masalah? Jadi nanti kamu nanti kan nih membutiri apa sih yang mau kamu tulis di sana. Ketika misalnya Japra ingin bicara tentang situs belanja online yang mempengaruhi tingkat konsumsi seseorang, maka nanti Japra membutirinya. Ini nih, karena kan selama ini ternyata ini dengan adanya aplikasi live streaming ini cukup besar pengaruhnya terhadap ini kan, terhadap terhadap minat seseorang untuk berbelanja secara online. Itu kan dia membutirinya masanya. Yang kedua ternyata meningkatkan tingkat konsumsi seseorang itu semakin tinggi dengan adanya menonton live streaming. Kemudian ternyata berpengaruh pada tingkat pengeluaran seseorang. Nah, itu kan dia membutiri tuh masalah-masalahnya. Itu namanya kan identifikasi masalah. Ya, jadi seperti punya siapa tadi yang punya Ajwa tadi kan tentang apa tadi yang lip balm tadi kan buah naga tadi. Kenapa sih butir masnya gini? Oh ternyata karena selama ini ujarnya Ajwa orang bikin lip balm itu kan kebanyakan dari bahan kimia. Zat kimia itu kan berbahaya tuh. Maka saya pengen loh ini kan mengirimnya gimana sih kalau kita membuat sebuah produk di mana kita memanfaatkan dari bahan alam. Gitu kan? Jadi dasarnya kan itu tuh. Jadi dia mengidentifikasi masalahnya. Saya mengidentifikasi masalah ini seputar bagaimana sih pemanfaatan buah alami gitu kan untuk pembuatan lip balm itu kan yang bernama jadi kan itu masalah yang diangkat kan. Selama ini kan banyak terjadi misalkan kerusakan kulit karena zat kimia dan sebagainya. Jadi kan Ajwa ingin mengantisipasi itu. Nah, itu Ajwa jelaskan di bagian identifikasi. Ya, nanti boleh dibutir-butiri dan sebagainya. Nah, yang ketiga nanti ada pembatasan masalah. Artinya tuh fokusnya seperti punyanya Japra misalnya. Japra kan tadi kan dia membatasi adalah pada bagian fokusnya kan pada tingkat konsumsi seseorang gitu kan. Dia membatasinya cuma pada bagian video live streaming, bukan pada Instagram, bukan pada medsos lainnya gitu kan. Artinya dia memfokuskannya di situ saja. Jadi dia cuma melihat saat live streaming aja, dia nggak melihat Instagram orang seperti apa, nggak melihat Facebook orang, nggak melihat Twitter orang, nggak. Tapi dia cuma memfokuskan, dan dia melihat ketika ada live streaming ini, gimana sih reaksi orang. Kan dia cuma gitu. Ya kan? Dia cuma memfokuskan pada tingkat konsumsi seseorang. Tapi di Japran tidak memfokuskan pada kajiannya, gimana sih cara orang milih barang. Biasanya yang paling diminati itu apa sih? Enggak, dia nggak ke situ. Karena dia kan cuma meneliti gimana sih tingkat konsumsinya. Gitu aja kan. Nah, jadi itu maksudnya pembatasan masalah. Ya,
Jadi itu namanya seperti itu ya. Nah, kemudian lagi yang berikutnya rumusan masalah. Nanti nakanya kamu ini menggunakan kalimat tanya. Nanti nakanya kalimat tanyanya apa? Bagaimana, mengapa, dan apakah. Ya, tidak boleh sebutkan. Karena kalau sebutkan tidak perlu jawaban. Karena kan sebutkan yang sebutkan misalkan nama lengkap Rian. Nama lengkapnya ya Rian gitu kan. Nah kan cuma gitu kan. Itu aja kan nggak ada perubahan. Ya, tapi kalau misalkan mengapa kan orang tua Rian memberi nama Rian saja. Nah, itu kan kamu jelaskan, oh, dia kan kita secara historis Rian itu berasal dari kata ini, kan? Kan cerita malah jadi ketika menggunakan katanya mengapa, bagaimana, itu kan perlu jawaban panjang. Di karya tulis ini ya memerlukan ulasan itu, ya. Nah, makanya dia menggunakan kata tanya tadi. Berikutnya nanti tujuan, nanti tujuan itu tergantung dengan rumusan. Jika rumusannya 2, nanti maka tujuannya 2. Jika rumusannya 1, nanti tujuannya 1. Nanti kita lihat bentuknya. Nah, berikutnya nanti adalah manfaat. Nah, nanti si KTI kamu itu manfaatnya buat siapa? Misalnya KTI Rian kan manfaatnya misalnya bagi Rian sendiri, jadi bagi penulis dan menyebut diri dia gitu kan. Bagi misalnya kan masyarakat. Nah, itu seperti itu kan. Misalnya bagi peneliti lainnya. Boleh nanti kan orang lain yang baca KTI Rian akan oh ternyata punya ini manfaatnya buat saya adalah sebagai referensi membuat KTI berikutnya gitu kan. Bolehlah kayak seperti itu ya. Nah, nanti kemudian hipotesis atau dugaan sementara. Nah, ingat ya, untuk hipotesis itu tidak semua KTI berbentuk hipotesis. KTI-nya Japran tidak ada hipotesis. Nah, tetapi KTI-nya Ajwa punya hipotesis. Bedanya di mana? Nah, KTI Japran adalah dia berbentuk KTI deskripsi murni. Artinya dia mengangkat sebuah fenomena sosial di masyarakat. Jadi KTI yang berbentuk fenomena sosial, kebahasaan, sejarah, PKN itu tidak ada hipotesis. Ya. Kenapa? Karena kan tidak ada hasil yang bisa kamu uji secara klinis, secara laboratoris. Tetapi kalau yang punya Ajwa bisa. Kenapa? Jadi kan ini benar nggak sih buah naga ini bisa buat ini, buat apa? Buat lip balm, ya? Jadi kan Ajwa kan mengujinya di laboratorium. Oh, ada kandungan ini nih, makanya dia bisa. Ya. Nah, jadi nanti kan dugaannya apakah benar gitu kan bahwa kulit buah naga bisa digunakan untuk pembuatan lip balm. Nah, jadi nanti kan untuk membuktikan itu Ajwa mengujinya di lab, tapi kan kalau punya Japran tidak. Benarkah live streaming ini tidak perlu itu? Jadi Japran itu dia cuma membuat mengangkat sebuah fakta sosial di masyarakat, kemudian dia olah saja. Dia tidak menduga. Karena jawaban Japran itu pasti jawabannya yes. Nah, jadi kan dengan menggunakan streaming orang pasti loh akan ini kan menumbuhkan minat itu pasti itu. Tanpa kita bilang apapun pasti kamu lihat gambar, anggapnya ya kamu lihat gambar sesuatu yang menarik, kamu pasti tertarik, itu sudah pasti. Nah, hal seperti itu tidak diperlukan hipotesis ya. Tetapi kalau misalnya itu dugaan itu masih perlu pengujian seperti punyanya Ajwa tadi, maka dia memerlukan hipotesis. Pengujian yang paling banyak dilakukan dalam sebuah KTI adalah di laboratorium ketika dia bersifat klinis, begitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi nanti punya Japra dia sampai 1.6 saja. Tapi punya Ajwa sampai 1.7 di bab satunya. Jadi nanti pilih-pilih. Apalagi itu yang judulnya kebahasaan, analisis misalkan nilai moral dalam novel apa gitu kan. Itu tidak perlu hipotesis karena tidak perlu ada dugaan sementara bagaimana nilai moral seseorang, nggak perlu ya. Jadi sekali lagi bentuk-bentuk KTI yang ada hipotesis kamu ingatkan. Nanti di perguruan tinggi juga kamu melakukan itu ya. Jadi ketika kamu bikin karya tulis ilmiah, yang sifatnya deskripsi sosial dan sebagainya itulah histori dan sebagainya, maka tidak memerlukan adanya hipotesis ya, seperti itu. Nah, itu yang harus kamu perhatikan. Nah, sekarang kita lihat actionnya seperti apa sih? Nah, sekarang kita perhatikan. Ya. Tadi teori tadi kita lihat. Kita mulai dari judul dulu. Nah, nih ya. Nanti bikin judul seperti ini. Nah, nih ya. Nanti kamu akan bikin judul seperti ini. Ini Ibu ambil punya kelas MIPA berapa ya kemarin? 6 kalau tidak salah. Nah, ini ya. Ini nanti ini sampul depan. Nah, nanti sampul depannya dibuat silakan seperti ini. Nah, cukup seperti ini Ini ada aturannya ini berapa sih ukuran gambarnya? 4 sampai 4,5 saja, tidak harus terlalu hebat. Karya tulis ilmiah nanti hurufnya seperti apa Jadi ingatkan, harus kamu ingat sekali lagi di KTI itu ini ya, hurufnya semuanya Arial, tidak boleh huruf apapun ya. Jadi Arial dari sampul depan sampai terakhir semuanya Arial
ya. Cuma nanti yang membedakannya adalah ukuran hurufnya. Untuk yang besar ini karya tulis ilmiah ini tulisan ini, maka ini ukurannya 20 sampai 24 fontnya, ya. Analisis kebahasaan ini nanti ukurannya 18, ya. 16 sampai 18 nanti sesuaikan. Kemudian disusun ini kalau untuk menghitung tugas ini nanti ukurannya adalah 12, ini huruf normal kan? Ini disusun ini huruf normal semuanya. Nah, yang ini naklah gambarnya nanti 4 sampai 5 cm saja. Yang ini nanti naklah balik mengikuti judul. Jadi kalau tadi 16 maka ini 16. Sama juga dengan nama, ya. Kemudian dinas pendidikan dan seterusnya ini naklah semuanya juga sama, mengikuti judul di atas. Nih ya, mengikuti judul ini. Nah, ini naklah cuma seperti ini bentukannya. Ya, jadi tidak boleh lebih dari itu. Ya, jadi nah, yang disebut dengan batas kertas itu yang Ibu katakan tadi, naklah. Jadi dari ujung sini ke sampai garis yang ini, ya, ini naklah 4 cm. Dari ujung kiri ke sini naklah 4 cm. Dari ujung sini ke sini, ya, ke kanan ini 3 cm. Dari sini malah ke bawah 3 cm. Itu naklah tadi fungsinya. Jadi fungsi margin tadi adalah untuk mengatur batas pengetikan kamu. Jadi naklah dari sampul depan sampai nanti ke sini. Nah, ke sini ya. Semuanya sama nih bentukannya. Nah, ya kan? Sama bentukannya. Jadi kan lebarnya sama semua, ke sininya semuanya sama. Jadi naklah tersusun secara format rapi, ya. Nah, jadi itu margin dulu yang kami ingat ya. Nah, sekarang kita masuk ke bab satunya. Ya, tadi ya. Nih. Nah, sekarang yang pertama yang harus kamu perhatikan adalah untuk penulisan nomor halaman dulu sebelum kita bicara babnya. Nomor halaman, perhatikan nih. Nah, ini beda ya. 1 dan 2 ya. Satunya di tengah, 2-nya di kanan. Perhatikan kenapa bisa seperti ini. Nah, lihatlah. Nih. Untuk tulisan ya, untuk penomoran halaman yang ada tulisan bab. Perhatikan ya, tulisan bab nih. Ada bab 1 pendahuluan, tulisan bab kan? Nah, jika ada tulisan bab seperti ini, maka ya, nomor halaman diberikan di tengah seperti ini. Ya. Nah, di tengah seperti ini ya. Nih. Kemudian, jika tidak ada tulisan bab ya, maka nomor halaman dituliskan di pojok kanan atas. Ya, ini nanti ada settingannya di laptop masing-masing. Ya, jadi silakan nanti lihat settingannya di laptop. Nah, jadi buka pack numbernya, nanti ada different number, lain post number dan seterusnya, itu nanti ada pengaturannya. Nanti kamu bisa aja, insya Allah ya. Nah, berikutnya nih ya, jadi ingatkan sekali lagi, jika ada bab maka di depan, di bawah, jika tidak ada tulisan bab maka di pojok kanan. Nanti bab 2 gimana? Bab 2 balik lagi ke tengah, nanti bab 1 halamannya ngikut lagi. Bab 3 sama, mulai lagi di tengah tulisan babnya dan seterusnya. Ya, nomor nanti mengikuti dan seterusnya. Ya, nah ini. Sekarang perhatikan. Nah, nanti dari batas kertas inilah kamu nulis. Jadi tulisan bab 1 ini adalah ujung awal dari margin kalian. Ya, tulis di tengah karena kita menggunakan format setengah lurus dalam penulisan surat penulisan KTI. Nah, jadi ya, bab 1 enter sekali pendahuluan. Bu, kenapa lebar banget? Karena ini sekali lagi kan tadi KTI tadi kan menggunakan 2 spasi, makanya dia lebar sekali. Ya, ini nyaukurnya jaraknya. Bab 1 pendahuluan. Nah, silakan dihitamkan, ditebalkan untuk membedakan judul utama, judul bab dengan nanti subbab atau anak bab nih ya. Jadi ini seperti ini. Nah, latar belakang kan tidak Ibu tebalkan. Nah, dari tulisan ingatin dicatat ya. Dari pendahuluan ke latar belakang berapa kali enter Ibu ya. Silakan enter 2 kali. Nah, jadi 2 kali saja enternya. Nah, jadi silakan enter 2 kali. Nah, setelah enter 2 kali baru kamu tuliskan 1.1 latar belakang. Nah, yang besar cukup L dan B saja. Ya, jadi latar belakang. Nah, ya. Jadi 1.1 spasi kemudian latar belakang. Perhatikanlah kerapian dalam penulisan. Nah, berikutnya ya. Enter 1 kali saja. Dan 1 kali, kemudian kamu bikin paragraf. Nah, untuk membuat paragraf supaya nanti ketika mengetik tidak ngikut-ngikut ke belakang, maka selesaikan dulu 1 paragraf baru kamu tab sekali. Ya, jika kamu langsung men-tab nanti tulisan kamu akan maju semua ke tengah.
Ya, jadi caranya nanti kamu bikin dulu satu paragraf. Setelah selesai satu paragraf baru kamu tab. Nah kan nanti dia akan terbentuk paragraf yang bagus. Nah untuk yang kedua dan seterusnya kayak dia akan ngikut otomatis dengan yang di atas. Ya yang penting kan jadi memulainya dari atas inilah yang harus kamu perhatikan. Ya. Nah sekarang bagaimana cara membuat latar belakang? Nah, seperti penjelasan Ibu tadi, nah latar belakang itu kan isinya adalah alasan mengapa Rian memilih judulnya tadi. Mengapa Ajwa milih tadi? Mengapa Jabran milih tadi? Mengapa Lovia milih judulnya tadi? Nah, jadi alasan mengapa kamu milih judul-judul itu, ya. Nah, sekarang bagaimana cara membuat latar belakang? Perhatikan seperti ini ya. Latar belakang itu naklah dibuat jadi berbentuk seperti piramida terbalik. Ya, jadi artinya dari yang luas banget nanti sampai ke yang sempit sekali. Ya, jadi dari yang pernyataan umum sampai ke pernyataan khusus gitu kan ya. Kan di kelas 11 belajar ya, premis umum dan premis khusus ya, dari pernyataan umum ke yang khusus gitu kan. Nah, sekarang apa tuh maksudnya gitu kan? Maksud seperti ini nah, kalau kamu bicara SMA 7 itu nakal luas. Nanti sempitnya gimana? SMA 7, kemudian nanti ada kelas 10, 11, 12. Nanti kan disebutkan lagi kelas 12 itu ada 10, ada 11 kelas, MIPA 1, MIPA 2 ada 2 jurusan MIPA dan IPS. Oh, jurusan MIPA ada dipilih lagi kan? Ada 7 MIPA, ada 7 MIPA 1 2 3 4 5 6 7. Oh, dari 7 MIPA itu nanti diususkan lagi ke MIPA 7 saja. Nah, dari MIPA 7 saja nanti diususkan lagi ke perempuan saja. Dari perempuan tadi nanti disuruh lagi yang berumur 16 tahun saja. Itu nakanya lebih sempit. Jadi di latar belakang kamu memulai penjelasannya seperti itu. Jadi dari yang luas sampai nanti ke yang khusus sekali. Sama seperti punya Japran tuh. Kan dia mulai dulu kan dengan fenomena kan aplikasi media sosial untuk berbagai situs belanja online. Dia mulai dari situ dulu. Kan? Kemudian muncul berbagai situs aplikasi, kan? Sampai nanti dia muncul pada bentuk live streaming. Bukan dia bicara itu kan, jadi sampai nanti muncul lalu sistem belanjanya seperti apa. Jadi nanti si Japran mulai seperti itu. Ya, jadi mulai dari konsep itu dia nanti menjelaskannya. Kalau punya Ajwa dari mana tuh? Dari kan munculnya fenomena dampak negatif dari adanya pemanfaatan bahan kimia untuk pembuatan lipstick, lip balm gitu kan. Kemudian lalu si Ajwa menawarkan ada ini kan, ada bahan alami berupa kulit buah naga. Lalu Ajwa bicara tentang kulit buah naganya, tentang bicara kandungan buah naga, kulitnya dan seterusnya. Sampai nanti dia bicara kenapa sih bisa digunakan untuk ini. Dasarnya seperti itu. Nah, jadi nanti dimulai dari hal yang paling umum. Nah, perhatikan ya. Tadi kan judulnya adalah perhatikan ya, analisis kebahasaan penulisan surat dinas. Nah, sekarang ingat ya, untuk pembuatan latar belakang tadi kan kata Ibu mulailah dari variabel kontrol ya, dari surat dinas. Nah, jadi Ibu akan bicara dulu dari surat dulu karena kan surat paling umum ya. Jadi kan sebelum bicara surat dinas saya akan bicara dulu surat. Nah, bagaimana bentuk kalimatnya? Perhatikan ya. Salah satu media komunikasi tertulis yang dapat digunakan oleh seseorang kepada orang lain atau dari satu instansi ke instansi lain adalah surat. Nah, nanti ya nih. Saya bicara surat dulu, titik. Surat menjadi media efektif untuk menggantikan kehadiran seseorang untuk berinteraksi terutama dalam kondisi yang dipisahkan oleh jarak dan waktu. Nah, sebagai pengganti kehadiran seseorang atau pengganti interaksi komunikasi antara satu instansi ke instansi lain, surat harus disusun mengikuti pedoman resmi persuratan. Pedoman resmi persuratan tidak hanya memerhatikan struktur surat yang lengkap, tetapi juga harus memerhatikan unsur kebahasaan yang digunakan. Nah, ya kan ya, Ibu mulai dari bicara surat, sampai Ibu bicara pedoman persuratannya, sampai memperhatikan kan, sampai dengan kebahasaannya. Setelah itu baru ini, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, gitu kan, tahun 2018 surat dinas adalah, nah kan sudah mulai masuk nih ke suratnya. Nah, jadi bentuknya seperti, jadi mulai dari yang paling umum sampai nanti ke yang paling khusus judul kamu. Ya, seperti ini. Nah, berikutnya lagi, nah sudah kan kamu jelaskan umum nih, kemudian kamu masuk nih, kemakin khusus, kemakin dalam. Ya kan ya, salah satu permasalahan dalam penulisan surat dinas adalah ketidaktepatan dalam penggunaan kaidah kebahasaan. Nah, kan masukkan ke judul, jadi kan Ibu kembali lagi ke judul tuh. Nah,
Ketidaktepatan itu dapat dilihat pada penggunaan ejaan dan tanda baca. Nah, kalimat ketidaktepatan ini, ini yang disebut dengan nanti identifikasi masalah. Jadi nanti ketika kita akan bicara yang ini nih, nanti kan Ibu terusin, nah ini identifikasi ini dasarnya adalah dari paragraf yang ada di latar belakang kamu. Ya, jadi latar belakang, identifikasi, rumusan, tujuan itu nanti semuanya bermanfaat dari atas bawah, sinkron semuanya, linear, mulus itu hitungan bicaraannya, ya. Nah, berikutnya kan kamu sampaikan 1, 2, 3 paragraf sebanyak-banyaknya itu ya, silakan. Nah, berikutnya sebelum berakhir paragraf latar belakang, pada 2 bagian terakhir latar belakang apa yang kamu tulis? Nih, kamu menampilkan buku referensi lain. Apa maksudnya apa sih? Nah, artinya kan ketika si Ajwa atau Japran atau Lovia bikin KTI, dia kan nggak bikin murni tuh. Mungkin Lovia pernah ngelihat punya orang yang pernah meneliti hal yang sama. Japran pernah ngelihat punya orang yang yang sama gitu kan. Kemudian nanti kan siapa namanya itu si Rian pada ngelihat KTI orang gitu kan. Nah, jadi KTI yang kamu lihat sebagai bahan referensi kamu, sebagai bahan rujukan kamu itu, maka kamu tuliskan. Ada berapa yang kamu, ada 3, maka tuliskan 3. Ada 5, silakan 5. Bagaimana cara menulisnya? Perhatikan seperti ini. Nah, sebagai bahan referensi, penulis menggunakan beberapa judul kata ilmiah sebagai bahan bacaan cetak yang dapat digunakan untuk gambaran awal pengolahan data penelitian. Di antaranya nih, yang Ibu beri tanda petik ini adalah judul KTI orang. Ya, nih Ibu beri tanda petik nih dua-duanya. Di sini ada 2, berarti Ibu akan menggunakan 2 judul KTI orang yang sejenis dengan penelitian yang dilakukan ini. Nah, jadi perhatikanlah cara Ibu menulis judul. Ya, ingatkan judul KTI itu di dalam tulisan dalam tulisan KTI yang masuk ke dalam tulisan cetaknya, maka yang besar adalah huruf-huruf depannya yang bukan konjungsi, tapi jika konjungsi huruf kecil nih seperti ini. Upaya meningkatkan kemampuan menulis surat dinas dengan. Nah, kenapa D-nya kecil? Karena dia konjungsi, ya. Jadi seperti itu, perhatikan. Nah, berikutnya pada bagian akhir nanti jangan lupa pertegaslah KTI kamu. Nah, berdasarkan uraian dan pertimbangan yang tersaji pada bagian awal pembahasan latar belakang ini, penulis memfokuskan kajian utama pesantrennya pada tulis kembali judul kamu. Ini fungsinya sekali lagi untuk untuk menyatakan bahwa KTI kamu hanya berbicara tentang itu saja. Maka tulis lagi penegasan judul di pada bagian akhir dari latar belakang, ya. Nah, ini latar belakang ya. Ibu terus lagi nih. Pertanyaannya nanti aja. Ya, identifikasi masalah tadi kata Ibu kan sesuai dengan yang kita nyatakan pada bagian latar belakang. Nah, jika kamu menyatakan ada 4 identifikasinya, maka tuliskan keempat-empatnya. Apa sih permasalahannya yang mau kamu angkat dalam judul kamu ini? Nah, seperti ini kan ini ada 4 yang Ibu angkat, penulisan ejaannya, hurufnya, kemudian tanda bacanya, tentang juga format suratnya. Ya, nah jadi ini artinya masalah yang 4 ini sudah Ibu jelaskan di bagian latar belakang tadi, maka ini kita tuliskan di sini. Nah, jadi boleh berpoin, boleh tidak. Jadi terserah kamu saja. Nah, bikin paragraf juga boleh, silakan. Kalau ingin lebih aman gunakan poin. Kenapa lebih aman? Karena nanti dengan menggunakan poin ini, nanti kamu akan lebih mudah ketika membuat rumusan masalahnya. Nah, perhatikan ya di sini ya. Nah, nih. Nah, jadi untuk identifikasi masalah, jika identifikasinya 4, maka rumusannya juga 4 nih, perhatikan ya, nih rumusan masalahnya 4 juga. Ya, jadi kan yang pertama tadi tentang ejaan, maka nanti pertanyaan pertama rumusan masalah juga tentang ejaan nih, bagaimana penulisan ejaan. Karena kan masalah pertama yang Ibu identifikasi adalah adanya kesalahan penulisan ejaan. Maka nanti di rumusannya bertulis bagaimana penulisan ejaan dalam surat dinas. Seperti ini ya. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, nanti yang kedua, bagaimana penulisan huruf, bagaimana tanda baca, format, dan seterusnya sesuai dengan yang ditulis pada bagian identifikasi permasalahan. Nah, itu ya. Nanti ini juga include lagi di tujuan. Perhatikan lagi tujuan. Nah, ya. Jika rumusannya 4, identifikasi 4, maka tujuan juga 4. Nih, perhatikan ya. Untuk mengetahui penulisan ejaan, untuk mengetahui nanti penulisan huruf, untuk mengetahui penulisan tanda baca, untuk mengetahui nanti format. Nah, sesuai dengan yang kamu cetak di bagian rumusan dan identifikasi. Jadi semuanya runtut sejajar apa yang kamu tulis. Nah,
Kalau pembatasan masalah seperti apa? Nah, nanti ini adalah kembali lagi nih pada bagian akhir ini. Nah, pada bagian akhir sini. Nah, ini ya, nih. Pembatasan masalah dasarnya adalah pada kalimat penegasan kamu pada bagian akhir latar belakang. Ini kan bunyinya seperti ini, perhatikan. Agar penelitian ini dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam, maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Ya kan? Oleh sebab itu penulis membatasi penelitian hanya berkaitan dengan analisis kebahasaan penulisan surat dinas SMA Banjarmasin. Kebahasaan yang dipilih karena dalam penulisan surat dinas banyak sekali ditemui kesalahan baik ejaan maupun tanda baca dan format penulisan. Nah, kalau punya japran seperti apa? Nah, penelitian penulis membatasi variabelnya di mana? Hanya pada bagian penggunaan media live streaming gitu kan untuk mengukur tingkat konsumsi seseorang. Itu aja. Nah, jadi nanti kan balik lagi semuanya ke judul. Pokoknya semuanya tergantung judul kalian kamu tuliskan, ya. Nah, setelah itu manfaat. Nah, ini tadi yang aku katakan ditujukan kepada siapa tuh manfaat. Nah, kemudian bagi tenaga administrasi, bagi guru, bagi siswa. Nah, ini untuk yang model bahasa ini tidak ada ininya, tidak ada tidak ada hipotesis. Tapi nanti ada yang berbentuk hipotesis penelitiannya. Nah, seperti apa? Sebentar Ibu lihat dulu ya, ada KTI kakak kelas kamu yang ada hipotesisnya. Kita lihat. Ya, ini Ibu hentikan dulu ya berbaginya yang ini. Kita buka yang punya kakak kelas kamu. Bentar ya. Mudah-mudahan terbuka. Nah, sebentar, kita buka dulu punya kakak kelas kamu, mudah-mudahan terbuka. Kita tunggu sebentar, Ibu Titik coba membuka. Ini yang ada hipotesis ya. Kalau tadi kan yang tidak ada hipotesis, ini sekarang yang ada hipotesis. Nah, sekarang sudah bisa terbuka ini. Sekarang lihat ya. Nah, sekarang kita lihat. Ini yang ada hipotesisnya. Ini punya kalian yang ada hipotesis wajib melihat ini. Ya, sekarang kita lihat. Nah, ini punyanya kakak kelas kamu. Nah, ini ya. Punya kakak kelas kamu ini katanya. Ini sebentar kita lihat. Sudah terlihat kah? Halo? Oke. Belum terlihat ya? Belum, Bu. Iya, Bu. Ibu buka lagi. Tadi tertutup. Kayak kita lihat dulu. Close dulu. Nah, ini ya. Nah, sekarang kita lihat Nagla. Tahun kemarin hipotesis ditaruhnya di bab 3. Tahun ini Nagla sesuai dengan format terbaru, maka Ibu ditaruhnya di bab 1. Beda ya dengan tahun. Jadi ada beberapa perubahan format di dalam penulisan KTI. Nah, jadi untuk latar belakang pun tahun ini Ibu sederhanakan. Kalau tahun kemarin kan latar belakang itu harus 2.500 kata. Maka anak-anak benar-benar mengarang bebas dia di situ. Nah, kalau sekarang kan yang penting kamu bisa menjawab apa yang menjadi latar belakang alasan. Nah, ini ya, nih kalimat hipotesis. Nah, hipotesis atau dugaan sementara penelitian yang berjudul membuat kertas indikator asam basa dan netral dari sari kunyit adalah bahwa bahan asam yang diuji dengan kertas indikator sari kunyit akan berubah menjadi warna kuning muda. Bahan basa yang diuji dengan kertas indikator sari kunyit akan berubah menjadi warna merah tua, sedangkan bahan netral yang diuji dengan kertas indikator sari kunyit akan tidak berubah atau tetap. Nah, jadi ini ada dugaan atau hipotesis. Jadi nanti kalimat hipotesisnya seperti itu. Jadi nanti kalau Ajwa dan teman-teman yang ada hipotesisnya, maka silahkan dibuat seperti ini. Nah, contoh ini sudah ada Ibu masukkan di dalam Google Classroom kalian. Kalau mau dilihat silahkan. Nah ya, jadi sekali lagi ada beberapa perbedaan pada KTI kamu sekarang dengan KTI yang lalu. Nah, oke ya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Brian, terima kasih ya sudah bergabung. Brian. Iya, Bu. Terima kasih sudah bergabung. Oke, makasih, Bu. Ya, sama-sama Brian. Ya, Brian jelas ya. Nanti kalau nggak jelas, Brian boleh tanya dengan Ibu. Karena ada yang mau ditanyakan, sudah cukup jelas? Jelas banget? Sudah cukup, Bu. Kalau udah ulang. Cukup ya, Ryan ya. Ya, terima kasih dia. Yang lainnya paham, Nak?
Paham, izin Bu. tanya, Bu. Ya, silakan. Nah, Jadi nanti semua hurufnya pakai huruf Arial loh, Bu. Dari ya. judul sampai akhir. Arial, tidak boleh huruf lain. Jadi tidak boleh Makasih, huruf Bu. komik sih, Pak. Nggak boleh huruf apa yang sih, Pak. Ini nggak cantik nih huruf Arial. Mau yang cantik nggak boleh. Pokoknya KTI dan skripsi itu kayak ada aturannya harus itu. Ya. Di Yang beberapa bedanya ukurannya aja loh, Bu. ukurannya aja. Ya. Jadi untuk yang dipengetikan sampai itu semuanya hurufnya 12. Ya. Jadi kalau yang di variasi huruf itu kayak pada bagian cover saja. Jadi dari awal kayak dari tulisan Mbak nanti kan dari lembar pengesahan sampai nanti daftar pustaka ya. Semuanya bentuknya hurufnya adalah 12, nggak ada perbedaan, Bu. Ya. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Nah, nanti Naklah ini sekali lagi kan katakan silakan pembimbingan gitu ya. Jadi mulai hari ini Naklah kamu silakan mulai melek dengan judul KTI kamu. Ya, jadi sudah mulai kamu latar belakang dulu fokus. Jadi kamu bikin latar belakang bagus. Jadi ingat ya nanti saat konsultasi itu jangan asal jeblok kan gini kan. Pengen cepat-cepat konsultasi biar aku ini dikatakan aktif. Ibu nggak penting itu. Ya, yang penting itu gini, kamu konsultasi itu sesuai dengan format yang benar. Ya, jadi nanti kamu ketik dulu kayak benar dengan format yang 2 spasi tadi, huruf Arial seperti pertanyaan sifat tadi, gitu kan? Ketik dulu dengan benar, formatnya rapi dan sesuai. Itu akan lebih indah untuk dibaca. Ya, nanti kalau kamu kuliah, kalau kamu mengajukan ke dosen juga asal-asal nggak ngikutin format, kamu nanti kan juga dimarahin, ditolak. Jadi kan di sini anggapnya ajang latihan kamu sebelum nanti kamu jadi mahasiswa. Ya. Nah, berikutnya lagi nanti ketika nanti ibu tolak, misalkan ini harus perbaiki nih, Ajwa ini salah nih, pada bos satu nggak nyambung dengan 2. Kalimatnya nggak harus gini, harusnya dari gini. Tidak boleh marah, tidak boleh putus asa. Nah, itulah cobaan kita untuk menjadi orang besar. Ya. Jadi pokoknya boleh aja nangis dengan orang tua, nangis itu, ditolak Bu Mila, gini kayak mana sih kalimatnya salah. Boleh nangis aja dulu. Ya, setelah selesai nangis balik lagi gitu ya. Nah, jadi kamu latihan sekarang. Nah, nanti gimana karena kan kamu kan berdua nih, berpasangan. Gimana caranya? Berbagi siapa yang bagian latar belakang, siapa yang bagian identifikasi gitu kan. Dan ininya jadi berbagi atau mungkin kamu berdua berembuk si A punya ide begini, si B nanti siapa yang akan menggabungkan. Nah, jadi itu kan gabungan 2 orang yang berpikir secara bersama-sama. Ya, jadi nanti kamu pikirkan dulu baik-baik, kamu tulis yang rapi, yang bagus dulu, baru kamu konsultasikan ke saya. Ya, nah ingat ya. Nah, konsultasinya kirimkan aja ke WA saya, tidak usah dicetak. Ya, jadi nanti cetakannya begitu semua KTI selesai, baru kamu cetak. Kalau belum selesai, jangan cetak-cetak. Bu, format konsultasi, silakan ketua kelas. Nah, silakan ketua kelas. Siapa tuh ketua kelas kita? Siapa ketua kelas kita? Doni, Bu. Doni kan? Doni. Ya, Doni kan sudah membagi format tuh, mau konsultasi kan? Itu ingat catati tanggal berapa harian konsultasi, Rahman Safi'i kapan konsultasi, ingatnya materi konsultasinya apa, misalkan hari ini latar belakang, besok identifikasi masalah, besok rumusan, gitu kan? Dari sini kamu bikin tuh, nanti kasih tanggal berapa, nanti tanda tangan pembimbingnya kapan? Setelah selesai KTI semua, setelah kamu cetak KTI-nya, baru nanti kamu bawa ke sekolahan untuk dijilid dengan rapi, baru nanti kamu ini minta tanda tangan dengan pembimbingnya dan ini jadi senang deh, bangga. Nanti kamu akan bangga banget dengan kamu. Sekarang kamu akan marah dengan ibu karena aduh capek banget bikinnya. Tapi nanti begitu udah selesai KTI kamu bisa berkata, ternyata aku bisa ya nulis ya. Ternyata aku bisa ya. Anak-anak rata-rata begitu. Bu, ini benar kok Bu, saya yang bikin benar. Jadi nanti kamu akan membanggakan diri kamu sendiri. Ternyata aku bisa ya. Nanti di perguruan tinggi kamu nggak aneh. Jadi di Banjarmasin ini untuk Banjarmasin ya, ada 2 sekolah yang memang memfokuskan kajian anaknya ketika keluar itu adalah bisa bikin KTI, SMA 1 dan SMA 7. Nah, jadi kalian cukup berbangga diri lah ya. Jadi tidak kalah dari SMA 1 gitu. Kita sama jadi yang punya pengalaman. Bahkan kakak kelas kamu sekarang, ibu dengar kabar tuh anak banyak yang menjapri ibu, Bu. Sekarang saya jualan, Bu. Ibu bilang jualan apa, Jualan bikin proposal, Bu, katanya. Proposal apa, Proposal KTI, Bu, skripsi. Terus saya tanyakan berapa satu proposal, 1 juta, Bu. Hebat, keren. Nah kan 1 juta. Yo, bayangkan berapa orang yang bikin.
Terus Bu katanya, bikin makalah juga Bu, rata-rata Bu 2,5, 500 lah, siapa yang ngasih duit selama kuliah? Apalagi jadi anak kos, nah kan luar biasa, tenanglah. Jadi kan dengan sudah tahu ilmunya itu bisa kamu manfaatkan dengan baik, ya. Pokoknya Ibu membuka konsultasi ini bukan 24 jam ya. Pokoknya sampai jam 11 malam, maksimal pukul 12 di atas itu maka tidak usah konsultasi lagi, tidur dulu aja, besok pagi baru ya. Jadi pokoknya jangan sampai di 12 malam. Dengan pembimbing juga sama ya. Nanti jangan sampai yang di atas tengah malam banget, kasihan mereka juga perlu istirahat ya. Nah, sekarang untuk konsultasi seperti apa, Naklah? Jadi semua bab kamu, Naklah, jadi kamu konsultasinya ke saya dulu. Ya, jadi bab 1, 2, 3 fokus ke saya dulu. Ya, jadi setelah selesai, Naklah bab 1, misalkan ini minggu ini nih Rian konsultasi kan. Nanti kan sampai Kamis nanti kan Rian udah selesai nih, beres udah punya Rian gitu kan, udah sudah selesai semua nih, punya Rian udah benar semua, Naklah. Setelah sudah benar semua kan Rian perbaiki rapi-rapi, baru Rian kirimkan ke pembimbing. Ini Bu, silahkan, atau Pak dicek ulang punya saya, ini bab 1 KTI saya, silahkan gitu kan. Kan sudah Ibu masukkan, kan sudah Ibu kasih masukan perbaikannya di mana ya, gini kan. Hasil masukan Ibu, nah Ibu Rian olah lagi. Nah setelah Ibu beri masukan, Ibu perbaikikan, setelah semuanya oke Rian, baru kamu kirim lagi ke pembimbing. Ya, jadi pembimbing kayak akan dapat materi kamu setelah kamu fix Ibu nyatakan bahwa bab 1 kamu sudah oke. Nanti juga bab 2 sama, bab 3 juga nanti sama. Ya, jadi fixnya ke Ibu dulu, baru nanti ke pembimbing. Jangan dibalik ya, nanti pembimbingnya bingung. Kasihan tuh, gitu kan. Ada tuh anak yang ngirim ke Pak Parjono udah, gitu kan. Oh hebat banget tuh, ada anak yang sudah langsung ngirim ke Pak John, gitu kan. Pak John bingung dia. Nah, jadi mereka jangan membingungkan pembimbing ya, kasihan nanti. Ada juga yang ke Ibu Mahrita, aduh udah mulai memulai dari gini. Nah, jadi mereka mulai dulu ke saya, jadi mereka yang mereka terima itu sudah dalam bentuk format yang sudah rapi. Jadi nanti mereka pembimbing kamu nggak pusing, nggak marah-marah, juga dan sebagainya. Kamu juga dilayani dengan enak, ya. Kalau nanti pembimbing itu lambat merespon, jangan marah, jangan sedih. Ya begitulah, kan mungkin mereka punya kesibukan. Ya, jadi pokoknya tidak boleh putus asa. Ya, oke kan? Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Udah jelas banget? Ibu. Ya. Kami boleh minta share record-nya lah, Bu? Boleh. Gagasan contoh kayak itu, Nabai. Ya, kalau boleh. Nggih, Bu. Nah, nanti Ibu kirimkan ya. Nggih, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, ada lagi? Bu, jadi ya. karena konsul ke Ibu dulu, baru ke pembimbing itu. Iya, ke Ibu dulu Naklah, supaya nanti kan formatnya rapi dulu. Oh ya? iya. Terima kasih, Bu. Oke. Nah, apa Yan? Oke, ada lagi? Udah oke itu Harry, kamu lagi di mana Harry? Udah vaksin tadi, Rek? Sudah Bu, sibuk bener Boy, asli. Iya, yaudah hati-hati kamu lah. Pulang udah. Iya, Boy. Dan ini anak bulik. Bulik segera, jangan began nanti itu. Nanti sakit. Iya, Boy. Rahmat sehat. Alhamdulillah, Bu. Ya, alhamdulillah sehat ya. Pokoknya jangan sedih-sedih hidup ini, harus semangat. Nggih, Bu. Ya, oke. Ada lagi Nak? Nggak ada? Cukup? Sudah, Bu. Cukup ya. Kalau sudah cukup, Naklah, kita mengakhiri kita hari ini, ya. Jadi sebelum berakhir ini, supaya sekali lagi ada berkahnya, Sirgi mana Sirgi? Sir? Ada, Bu. Ya, Sirgi silakan pimpin doa anak supaya ilmu kita hari ini menjadi berkah buat diri kita dan juga orang lain. Oke, Bu. Sebelum mengakhiri pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Sirgi dan semuanya. Naklah sehat-sehat ya, di rumah saja. Jangan kemana-mana. Pokoknya kita harus sehat biar kita bisa masuk ke sekolah. Udah kangen kita dengan ruang kelas ya. Iya, Bu, ya. kangen banget, Boy. Kangen banget lah kita dengan ruang kelas. Oke, Bu akhiri untuk hari ini Naklah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf banyak banget penjelasan Ibu ya. Bu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.